seger ya Bu ya. Jadi Ibu memang punya kebun sendiri itu sudah dari awal, udah lama banget atau gimana Bu? Kebun ini sebetulnya dari dulu selalu punya tanaman. Iya. Jenis tanamannya beragam juga, tapi memang tidak sebanyak sekarang. Kalau Iya. sekarang atas bawah kiri kanan depan belakang semuanya Penuh. tanaman. Jadi penuh semuanya. Nggak sampai sekarang kalau misal mau nanam lagi udah bingung mau ditaruh di mana gitu. Eh, jadi kebun itu tidak hanya sekedar hijaunya di rumah gitu, tapi memang kebun itu sudah menjadi bagian dari kehidupan saya. Jadi tanaman adalah bagian dari kehidupan saya, gitu. Itu Iya. yang memotivasi saya untuk selalu menanam karena memang saya cinta tanaman, Iya. terus saya selalu mengeksplor apalagi yang bisa saya gali dari tanaman yang saya punya kayak gitu. Iya. Ibu juga saya juga suka kan, Ibu juga suka bilang bahwa Ibu tuh grow your own food gitu ya. Nah, Hmm. yang saya suka teman-teman, Bu Ida nih kayaknya seger banget gitu, kayak ngambil apa semua dari kebun lalu kemudian masak diposting tuh rasanya entah kenapa kayak lebih fresh aja ya Bu ya. Mungkin karena dari kebun sendiri ya. Aduh, nggak tahu ya, saya mungkin suatu saat harus begitu sih Bu gitu. Cuma memang Ini itu uh, rasanya sih pasti luar biasa ya Bu, kayak bisa punya kebun lalu kemudian ya seperti yang bahasa Ibu gitu ya, grow your own food gitu. Cuman kan orang biasanya berpikir kok ya itu dia gitu kan, seorang urban garden itu masih banyak yang ragu gitu, karena bisa nggak sih gitu, saya yang cuma punya rumah kecil, saya yang tinggal di apartemen mungkin dan segala macam. Nah kadang-kadang tuh sampai sekarang juga nggak semuanya akhirnya berani mencoba gitu Bu. Menurut Bu Ida gimana? semua kembali ke kitanya sendiri. Jadi kalau saya sering mengajarkan ya tentang apa namanya urban garden, berkebun di Ya, rumah gitu. ya. Jadi kalau dari awal niatnya memang uh, pingin menghasilkan sesuatu dari rumah, terus menjadi sustain, kita harus tahu dulu sebetulnya kebutuhan kita apa sih gitu. Dari tanaman-tanaman yang akan kita tanam itu sebetulnya kita butuh enggak? Iya. Karena dari tanaman-tanaman ini kalau muncul rasa butuh, maka biasanya itu akan jadi sustain. Kita nggak berhenti di tengah jalan gitu. Nah, disinilah kita akan memotivasi diri kita untuk selalu nanam gitu. Nah, karena memang saya harus mengubah pola hidup saya dari yang dulu sakit-sakitan gitu ya, Hmm. terus akhirnya memutuskan untuk menanam sayuran sendiri. Begitu kami merenovasi rumah, maka rumah ini memang didesain dengan uh, dominasi kebun di mana-mana. Jadi Hmm. kayak di rooftop itu memang dominasinya adalah sayuran. Oh, Jadi oke. kalau misal nih pagi saya bangun subuh gitu ya, saya bisa metik kale gitu. Oke, Oh, metik kale, turun sudah buat jus buat setiap orang yang ada di rumah. Dan misal saya mau masak apa, saya tinggal petik kemangi, petik seledri, petik kucai, mm-mm. kadang-kadang tanam apa namanya eh, sayuran-sayuran yang memang kita butuhkan kayak bayam, kangkung, kayak gitu, apakah terong, karena memang sayuran harus menjadi bagian kehidupan kami sehari-hari. Jadi Mm-mm. itu yang membuat saya terus menerus untuk tetap nanam gitu. Iya. Eh, Muncul mm-mm. rasa butuh, yang pertama muncul rasa butuh. Iya. Jadi harus harus jelas tujuannya, karena ini menarik Bu ya, karena mungkin istilah urban garden kan juga semua orang pasti cukup familiar gitu. Nah terus kayak Hmm. semua orang pengen, oh aku pengen punya gitu ya, oh sekarang udah dengan Hmm. vertical garden atau dengan Hmm. macam-macam ya Bu ya yang bisa Hmm. dilakukan di lahan sempit. Cuman kan kadang-kadang orang-orang cenderungnya hanya ikut-ikutan gitu ya, dan kemudian tidak konsisten itu ya Bu ya gitu. Nah
uh, uh, fenomena itu kan sering terjadi ya Bu ya, karena mereka mungkin ya tadi nggak punya tujuan yang jelas dari awal mau apa mereka dengan apa kebunnya gitu ya yang di rumah gitu. Nah sekarang kayaknya kan seperti itu ya Bu, kayak semua orang lagi urban farming, urban garden terus ikut-ikutan gitu. Nah untuk mempertahankan konsistensi itu gimana ya Bu? Kayaknya ini masalah semua orang juga ya Bu ya. Betul, betul, betul. Kembali lagi seperti tadi Mbak Monik. Ya. Saya kalau misal mengajar akademi berkebun, saya kalau ngajarkan full day ya, ngomong pagi sampai sore gitu. Nah, kalau memang mereka tidak ada keinginan untuk nanti take action, untuk merasa butuh dengan tanaman kita, nggak ada gunanya sama sekali gitu. Nah, biasanya kita sudah bersyukur kalau teman-teman di masa harus bekerja di rumah, punya waktu yang luang, terus kemudian mulai tergerak untuk menanam gitu. Notabene yang ditanam baru tanaman hias misal kayak gitu. Nah, semoga ini akan memotivasi mereka setelah mereka merasa ada keterkaitan antara dirinya dengan tanaman, sehingga mereka akhirnya mau melanjutkan menanam, menggali ilmunya gitu. Sebetulnya apa saja yang bisa saya tanam gitu selain menanam tanaman hias, walaupun di tempat yang sempit apapun, karena sekarang yang namanya menanam sayuran, kita mengistilahkannya kan mau urban gardening, mau urban farming, it's okay, nggak ada masalah. Gitu. Yeah. Yang utama nanam sayuran, mau nanti nanam hias dulu deh, udah menanam hias dulu, kemudian mau menanam sayuran. Nah, nanam sayuran kalau misal tempat tinggalnya misal kayak di apartemen gitu ya. Sekarang ini yang namanya nanam kayak microgreen kayak gitu, itu menanam di pot kecil, di tempat yang sempit, yang kita bisa taruh di rak, kemudian kita kasih lampu LED. Terus kalau misal punya halaman yang lebih luas lagi, kita bisa punya instalasi hidroponik yang paling sederhana, misal kayak gitu ya. Sekarang nggak ada istilah nggak bisa, dan semuanya serba mudah. Kayak microgreen itu kita kalau nanam 1 minggu udah panen. Nah, apalagi teman-teman yang suka makan salad kayak gitu ya. Kita tinggal siapkan media tanamnya, kemudian kita taburkan benihnya, kita siram secara berkala, terus kemudian kita taruh di tempat yang ada sinar mataharinya, tunggu 1 minggu, maksimal sampai 2 minggu. 2 minggu itu udah kelamaan buat saya. 10 hari itu kita udah bisa panen, dan itu bisa buat food ya, kalau yang teman-teman biasa makan salad kayak gitu. Jadi harus ada motivasi dari diri kita sendiri, terutama memang butuh. Jadi kalau kita nggak terpicu bahwa merasa kita butuh dengan tanaman, kalau hanya sekedar tanaman untuk hias gitu, misal nih, hias boleh karena artistik, menenangkan, it's okay. Terus ditambahin dengan kalau kita mau nanam sayuran gitu ya, nanam sayuran, sudah tenang pikirannya, kita nanam sayur, kita makan makanan yang sehat, kita produksi sendiri, why not gitu kan? Semakin oke ya Bu ya, dapat semuanya. Ya, jadi nah nanti biasanya kalau sudah tahapannya udah masuk ke sayuran, biasanya nanti terus akan tergelitik untuk menanam buah. Nah, ini nanti akan menjadi terbentuklah satu ekosistem di rumah kita, antara tanaman kita yang berfungsi sebagai estetika, terus ada tanaman yang berfungsi sebagai sumber makanan kita, terus ada buah-buahan yang bisa kita panen secara berkala dari halaman rumah kita juga gitu. Nah, ini satu fenomena yang bagus pada kondisi saat sekarang, bahwa teman-teman mulai tergelitik untuk
berkebun di rumah, walaupun sekarang baru dimulai dari tanaman hias, it's okay. Semoga teman-teman mulai tergelitik tertarik untuk memproduksi sendiri apa namanya makanannya sendiri dengan menanam. Minimal Iya. bikin mikrofilm, gampang banget gitu. Iya, Gitu. tapi ini menarik ya Bu Ida. Memang kita tahu ya selama pandemi kemarin dan juga mungkin sekarang walaupun sudah post new normal lah ya kita bilangnya, tapi kan akhirnya banyak fenomena itu ya Bu. Everybody kayaknya semua rumahnya sekarang makin hijau gitu ya. Mungkin itu juga terjadi sama saya ya Bu ya gitu. Nah, tapi kan memang Itu aku yang lihat di menarik. belakang tuh tanamannya banyak. Iya, tapi aku Kalau saya tadi nggak ada, ini di ruang kerjaan aku ini. ini di teras Bu kebetulan. Jadi rumahnya mini jadi Lampunya di dari teras. belakang, jadi mukanya gelap ya, nggak apa-apa ya. Oke. Iya Bu, jadi gini aku kan ngelihatnya adalah gitu ya bahwa tadi ya banyak fenomena yang akhirnya semua orang punya tanaman di rumah gitu ya yang tadinya nggak pernah kemudian jadi berkebun. Tapi memang aku tadi menangkap satu poin yang itu menarik sekali yang Bu Ida bilang bahwa kita harus punya kebutuhan gitu. Kita harus tahu tujuannya kenapa kita mau menanam gitu ya. Harus ada keterikatan tadi. Harus ada rasa ya Bu. Makanya berkebun dengan rasa ya Bu ya gitu ya. Dimana kalau kita nggak ya itu tadi hanya sekedar ikut-ikut tren, ikut-ikutan teman, itu juga nggak akan jadi apa-apa gitu ya. Nah untuk membangkitkan rasa keterikatan kita dengan tanaman itu kan juga harus dicoba dan itu berjalan harusnya secara konsisten ya Bu ya. Kalau memang kita benar-benar pakai rasa lah ya istilahnya Bu ya. Nah sekarang yang sebetulnya lucu Bu, tadi Ibu menyebutkan soal fenomena tanaman hias yang memang untuk Bu menenangkan versus tanaman yang harusnya bermanfaat. Sebetulnya kan akan menjadi sempurna pada saat itu dilakukan sinergi ya Bu ya gitu. Nah, cuman memang kan kadang-kadang yang saya bingung gitu ketakutannya adalah kalau tanaman hias mungkin lebih gampang daripada nanam tanaman yang bisa dimakan gitu loh. Apakah benar Bu pendapat itu gitu? Karena itu yang kadang-kadang saya pun juga nih sejujurnya Bu ya pengen banget gitu bener-bener menanam makanan saya sendiri gitu karena saya juga suka sayur gitu. Cuman kayak ini sama tanaman hias lebih susah nggak ya, lebih beresiko nggak ya gitu. Ya mungkin saya yakin saya mewakili banyak orang yang baru pemula Bu. Gimana menurut Bu Ida? Kalau dibilang beresiko nih, oke kan? Ya. Kalau dibilang beresiko, kita beli benih 10.000. Oke? Beli benih 10.000. Terus media tanam dan lain-lain. Paling banter misal kalau kita mau menanam satu pot 50.000, ya enggak? Beresiko mana dengan tanaman hias yang kita beli minimal dengan angka 250.000 bisa. Kan risikonya lebih tinggi dari menanam tanaman hias, ya enggak? Kalau tanaman hias mati, menangislah. Iya, ayo. Lebih nangis. Ya, tapi sudah ikut lelang dengan harga 1 juta coba. Jadi gini, saya dengar ada yang puluhan juta. Halo Mbak Wina. Ya. Hai Mbak Wina. Iya, aku gini, mau belajar Mbak. Apa namanya? Berkebun itu sebetulnya mudah kalau kita punya ilmunya. Berkebun itu sebetulnya murah kalau kita tahu caranya. Terus berkebun itu menyenangkan kalau kita bisa menikmatinya. Oke. Nah, berkebun itu menyehatkan kalau kita bisa mengkonsumsinya gitu loh. Dan berkebun itu seringkali orang bilang berkebun itu menurunkan stres. Mau berkebun tanaman hias, mau berkebun sayuran, mau berkebun buah, apalagi berkebun ketiga-tiganya gitu. Nah, itu apalagi gitu. Pasti benefitnya akan lebih tinggi lagi. Gitu. Nah,
dulu saya pernah ada pertanyaan begini, susah nggak Ya, sih nanam sayuran itu seperti kayak pertanyaan yang Mbak Monik tadi ya. ya. Terus ada pertanyaan lagi begini, Wida, bisa nggak saya nanam hari ini, kemudian saya ketemu lagi 1 minggu kemudian? Artinya apa nggak diapa-apain kan gitu. Ya, Nah, waktu itu belum tren lah yang namanya hidroponik itu belum se-booming seperti sekarang gitu ya. Ya ya. saya sambil ketawa aja. So, terus semuanya gimana gitu kan. Nah, ini ini masih mungkin masih blank gitu loh. Ingin mengerjakan sesuatu tapi tidak mau susah. Enggak ada kalimat itu kan. Iya. Apapun yang akan kita kerjakan gitu. Nah, kalau sekarang nih ada sistem yang namanya hidroponik. Iya. Nah, hidroponik ini kita tanam sekali. Misal, kalau kita tinggal harus bepergian, bekerja selama seminggu baru balik lagi, tergaransi bahwa listriknya nggak mati, ya aman gitu. Aman. Jadi, artinya apa? Teknologi makin maju. Jadi, walaupun bukan hanya ya, walaupun berkebun, ilmunya itu banyak. Betul. Sehingga pada saat kita mempelajarinya, apapun risikonya, biasanya tetap akan dikerjakan gitu loh. Nah, Iya. misal gini, Ibu, saya menanam sayuran selalu gagal. Tanganku panas. Nah, Iya nggak? ya itu. Ya, Nah, Bu, gitu suka kan? kayak gitu. Nah, itu kalau kami atau teman-teman yang sudah ikut akademi berkebun, nggak boleh Ya. lagi ngomong seperti itu. Karena Oke. nggak ada kamusnya. Hmm. Kita menjadi gagal karena kita tidak mau belajar. Oke. Sedangkan kalau kita mau belajar saat sekarang loh ya, mau Iya. belajar dari internet, mau dari YouTube, dari Instagram, dari blog, dari mana aja banyak banget, dari Gampang. buku-buku banyak banget. Jadi Iya. artinya apa ya? Artinya tetap kita harus menggali ilmu. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, apa yang saya sampaikan tadi, kalau kita mau nanam berkebun itu gampang kalau Iya. kita tahu ilmunya. Nah, Betul. berkebun pun itu butuh ilmu. Kenapa? Supaya pada saat kita gagal, kita nggak kecewa gitu. Oke. Mestinya teman-teman yang sekarang mulai menyenangi tanaman hias, it's okay, difoto, pasang upload di Instagram, okay, itu bagus, okay. Karena dulu saya sudah pernah terbawa sampai 2 kali, sampai saya menyewa lahan untuk makanya Aku mau nanya, nanti aku mau saya bahas soal benar-benar ini nih, prihatin menarik. dengan kondisi itu. Iya. Gitu. Saya sudah nggak akan tergerak lagi untuk hal-hal seperti itu. Nah sekarang, ayo bareng-bareng yuk kita munculkan rasa apa namanya butuh akan tanaman. Nanti bergerak dari tanaman hias, kemudian tanaman sayuran, kemudian tanaman buah. Walaupun tanaman hias, saya tidak mencela teman-teman. Di rumah tanaman hias saya banyak. Efek tren anturium di rumah anturiumku banyak banget. Itu dulu saya terkena. Oke, makanya saya sekarang nggak akan terdampak lagi kalau ada tren tanaman. Nah, walaupun tanaman hias, kalau kita penempatannya benar, maksudnya gini, tidak menaruh tanaman dalam jumlah banyak di dalam rumah. Banyak orang yang bertanya, pengaruh nggak untuk apa malam hari hasil pada siang hari hasil karbonnya, malam harinya hasil karbonnya. Iya. Nah, itu kan harus kita ketahui juga, jangan sampai nanti kita nanam tapi efeknya ke diri kita gitu. Nah, nanti dari situ kita akan tahu bahwa tanaman hias kita, sayuran kita, rumput kita, ini rumput deh, nggak apa-apa. Terus tanaman pohon-pohonan kita itu menghasilkan oksigen. Itu satu. Iya.
Dengan oksigen yang tinggi di sekitar rumah kita, kalau tanaman ya, banyak warna hijau, itu menenangkan, menurunkan tingkat stres kayak gitu. Jadi Iya. kita nyaman di rumah. Selama apa namanya harus bekerja di rumah pun nggak stres. Ada yang dikerjakan, ada yang dilihat. Oksigen tinggi, metabolisme di dalam tubuh kita juga bagus. Sehingga apa? Antibodi di tubuh kita pun akan tinggi. Efeknya apa? Kita lebih sehat gitu. Nah, Lebih bahagia ya yuk, Bu, lebih bahagia juga iya ya rasanya. betul betul. Apalagi kita bisa memakannya kan gitu. Iya. Jadi eh, kita bisa mulai dengan menanam eh, microgreen. Hmm. Silahkan browsing. Microgreen itu paling gampang. Nah, Hmm. kalau misal nggak mau yang neko-neko, kalau saya malah justru belum pernah berhasil menanam microgreen hanya dengan air saja. Saya belum pernah berhasil. Nah, Iya. biasanya saya tetap menggunakan media tanam. Media tanam yang saya gunakan tanah, pupuk kandang, dan kompos, Ya. ditambah lagi petam. Perbandingannya 1:1:1. Oke. Dicampur dengan baik, kemudian diperam dalam 1 minggu. Pada saat pencampuran kita tambahkan sedikit air supaya tidak terlalu kering. Kering Nah, ya. media tanam ini kita peram 1 minggu dalam Hmm. kondisi agak basah ya. Ya. Nanti setelah 1 minggu baru taruh di pot. Oh, oke, Nah, oke. benih untuk microgreen ini kita bisa beli online. Hmm. Belilah benih-benih yang jumlahnya banyak. Misal kayak benih brokoli, benih selada, benih sawi, pokcoy, terus red radish, kayak gitu-gitu. Media tanam yang sudah jadi taruh di pot, taburkan benihnya, sudah biarin disiram setiap hari. 7 hari saya garansi panen. 7 hari, 10 hari lah, itu udah agak Iya. tinggi. Serius. Iya. Dan Iya. apalagi teman-teman yang suka makan raw food, itu Iya. sumber makanan yang sehat sekali gitu. Nah, media tanam yang saya sampaikan tadi, sudah pokoknya itu digunakan dengan komposisi seperti itu tadi, tanah, Iya. pupuk kandang, dan atau kompos, Kompos. sekarang perbandingannya 1:1, tambah air, campurkan rata, peram 1 minggu, taruh di pot, tanam benih, jadi. Itu yang paling gampang. Iya. Nanti setelah Semudah itu, itu ya Bu sebetulnya ya. iya, Tapi coba deh. makanya, nah ini saya juga jadi masukan buat saya sendiri ya Bu. Tapi saya seneng banget, saya agak terkulik untuk membahas ini gitu Bu. Karena ini juga biar jadi masukan juga buat saya pribadi gitu. Karena memang ini lucu ya, kan kenapa kok masih ada ketakutan untuk menanam tanaman yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Tanaman yang bermanfaat lah bahasanya. Nah, karena ada nanti beresiko, repot, lalala gitu ya. Aduh itu nanti mahal lalala. Nah sementara tapi di satu sisi mau membeli tanaman hias yang mungkin ya harganya. Nah jadi kadang-kadang kan makanya masih banyak pengertian-pengertian yang juga salah gitu. Dan kita juga tahu bahwa ya ibu tahulah gitu ya. Sekarang kan trennya karena trennya tanaman hias. Nah jadi akhirnya ya gitu ya, mungkin kalau yang tidak paham juga akhirnya banyak yang kemudian apa ya Bu bahasanya kemudian ya bermain-main dan menjadikan itu terlalu komersil banget gitu ya. Ya jadi ya sebetulnya is okay gitu, cuman kan menjadi kayak marketing gimmick gitu loh Bu akhirnya gitu ya, yang kok bingung juga gitu, waduh gitu bisa harganya segitu apa namanya tingginya gitu ya, dan memang sebetulnya ini yang juga harus apa ya, kita sama-sama sadar dan bijak juga gitu. Jadi ini bukan masalah tidak boleh gitu ya, tapi sebaiknya juga harus dipikirkan gitu ya, terlepas dari ini lagi tren atau lagi kayak semua orang kesini, tetap aja yang kita harus balik ke kita gitu, yang kita harusnya mengerti sebetulnya kita mau ngapain gitu, tujuan kita apa dengan tanaman ini, itu nggak sih Bu gitu. Nih Ibu ngelihat fenomena ini gimana sih? Di satu sisi sekarang kan akhirnya orang gitu
banyak gitu Gini, boleh berlomba-lomba untuk saya cerita pengalaman saya aja. Kalau ya. nanti saya ngomong, kesannya saya ngejudgment. Hmm, Dan itu bukan bukan kayak melakukan hal seperti itu. Kenapa iya. saya selalu bilang, please bijak, bijak, bijak untuk membeli tanaman. Karena saya Iya. mengalami. Jadi Hmm, pada tahun 90-an itu booming yang namanya palem, oke. Hmm, tanaman palem. Ingat kan? Ada iya, iya. palem botol, palem Botol ya. raja, palem ekor tupe. Nah, itu Iya. saya terbawa dan hunting kemana-mana. Oke? Hmm, Sampai saya akhirnya sewa lahan, saya nanam palem raja, jumlahnya banyak, saya membenihkan dan segala macam. hmm, Begitu peserta satu pun yang pembelinya, hmm, wasting hmm, time, itu terbuang dan nilainya sudah tidak ada. Artinya apa? Terbawa emosi pada saat itu dan terbawa apa namanya? Ini nanti harganya sekian, nah, sekian hmm, sekian gitu. hmm. Pada saat itu memang karena saya pecinta satu satu majalah ya, dan saya kan Iya. memang cinta sama tanaman. Dari dulu saya hobi hunting tanaman. Dari masih kuliah pun saya suka hunting tanaman ya. Memang saya senang apa nanam gitu. Yang kenal lagi itu yang kedua anturium. Anturium, oke. Hmm, hmm, hmm. Nah, anturium namanya dulu ya, itu tahun berapa? Tahun 2000-an Dua awal. ribuan sih Bu, iya. Iya, harga anturium 300.000, 200.000 itu udah mahal sekali Mahal dan banget. itu Hmm, hmm, saya hmm. beli. Gitu. Dan saya juga sama, saya nyemai banyak banget. Oke, okay? Akhirnya sama, nggak ada yang apa namanya itu bisa laku. Harganya juga udah jatuh. Yang muncul apa? Yang muncul justru maling, Hmm, mencuri tanaman, dan hmm. itu menjadi tidak nyaman gitu loh. Nah, di Iyalah Bu. tengah-tengah antara apa namanya palem palem dan anturium itu ada apa yang kaladium ya, bukan kaladium, satu lagi apa yang kelompoknya bunga sirih yang apa warnanya warna-warni, sampai sekarang pun ada yang harganya mahal. Itu Iya. beli mahal-mahal di teras, akhirnya besoknya hilang. Nah, Hmm, lama-lama kan saya sadar sebetulnya ini bagaimana sih. Begitu saya mulai mulai kenal teman-teman asosiasi bunga, hmm. terus saya kenal nursery, akhirnya saya lebih dalam dan berkecimpung di tanaman. Oh, ini sama kayak kalau kita terbawa dengan tren pakaian dan yang lain-lain. Nah, Iya. permasalahannya saat ini adalah pandemi. Iya. Ya, yang namanya apa namanya kita harus bijak. Kondisi ekonomi Betul. akan tetap belum stabil sampai nanti tahun 2021. Ini akan panjang lah banget. Bukan soal ekonomi di Indonesia, ekonomi dunia. Iya. Nah, pada saat itu terus pada saat seperti ini begitu saya tahu, aduh prihatin sekali gitu loh. Dan sebetulnya teman-teman kan tahu ya, apalagi teman-teman yang sudah bermain, yang memang bergerak di tanaman, tahulah sebetulnya sampai seberapa sih gitu. Nah, ini yang dimainkan adalah emosi teman-teman baru yang baru nanam. Karena terbawa emosinya, akhirnya apapun dibeli, berapapun dibeli, supaya punya dan tren. Nah, tren ini punya benefit iya sih buat kita gitu. Nah, ini yang harus membuat kita bijak Iya. dan kenapa saya kemarin pun diwawancara sama CNN kaitannya dengan Hmm, trennya bunga hias ini gitu. Ya saya bilang bahwa apakah itu berdampak negatif? Ada dampak negatifnya. Kita suka lapar mata. iya. Dan kalau sudah lapar mata, kilaf. Udah kilaf deh pokoknya. Yang penting saya punya koleksinya. Padahal belum tentu itu dibutuhkan. Gitu. Iya. Nah, dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang, mohon hati-hati, mohon bijak. Yuk, cukup deh sampai di sini deh.
jangan terbawa lagi emosinya. Iya, Karena yang namanya apa namanya Mbak? Bunganya apa namanya Mbak Moni? yang mana? Saya kok bunga yang lagi ngetren. Ini apa kalatea? Oh, monstera. Kalatea. Monstera. Monstera ini Kalatea. gampang banget dikembangbiakan. Saya Iya. pernah nanam, akhirnya tak buang. Karena apa? Karena kalau sudah menjalar kemana-mana dan nggak bagus lagi gitu. Hmm. Kalau masih 3 daun, 4 daun, terus kalau memang rumahnya besar, tanamannya tinggi ya monstera. Iya. Tanamannya tinggi, halamannya luas, akan bagus. Kayak pernah ada yang posting, ini bagus banget. Itu di rumahnya dia. Iya, iya, dia rumahnya luas gitu. Dia Prasojo. Kalau rumahnya kecil jadi hutan. Nah, iya gitu loh. Terus sampai ada yang posting, saya bilang, itu kan di hutan tumbuh liar gitu. Terus nanti terbawa lagi emosi Faridata. Itu please, yuk, 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 yuk. Bangun dari mimpi deh ya. Maksud saya boleh menanam tanaman hias boleh. Mau tanaman hias apa saja boleh. Saya juga punya gitu. Nah, uh, nanti mulailah kreatif, misal tanaman hias apa saja yang ada di rumah, terus Iya. ditaruh bagus, jadi bagus gitu. Jangan terbawa dengan yang hanya 3 daun akhirnya 1,5 juta. Terus nanti itu mati karena kita Bu. nggak bisa merawatnya. Iya dah. Iya. Nah, itulah Iya. maksudnya selain nanti apa namanya sudah bisa ini ada yang bilang kan perempuan kita memang tidak bisa kontrol Tidak bisa. emosi. Tapi ya itu ya kita tanpa bermaksud, kita ngobrol-ngobrol kan, kita sharing ya Bu ya, Betul, tanpa betul. bermaksud kita nggak bermaksud ngejudge siapa gitu, tapi memang ini juga saya sendiri makanya pengen Karena banget ini ngobrol jadi sama. fenomena. Iya betul, makanya saya Benar, pengen. benar. Jadi kayak Iya, virus, iya. jadi kayak corona sendiri. Betul. Iya, Nah, dampaknya ke makanya ekonomi rumah tangga loh. iya. Iya Nah, kan? makanya iya Iya, betul, iya karena kita memang. kan dampaknya. Mm-mm. Nah, makanya juga artinya gini, makanya balik lagi tadi yang Bu Ida bilang gitu ya, bahwa ya nomor satu itu kita tahu tuh kita mau nanam itu buat apa gitu tujuannya. Karena kalau Betul. saya, iya betul, karena saya tahu bahwa betul ini lagi tren gitu. Tapi kalau saya memiliki sesuatu, kalaupun saya membeli ya Bu atau mengadopsi, saya juga cukup cerewet gitu untuk cari tahu tentang ini gitu, tentang apa yang mau saya maaf ya Bu, ada suara motor tetangga Tidak apa-apa, karena di biasa teras, lah. maaf. Iya, karena di teras. Nah, jadi kan sebetulnya saya juga kalaupun saya mau mengadopsi sesuatu gitu ya, atau saya membeli sesuatu, saya juga kayak nggak cuman euforia, oh saya pengen ini, tapi saya cukup cerewet untuk cari tahu tentang ini tuh apa, cocok nggak di rumah saya, kira-kira cara ngerawatnya gimana. Jadi saya kalaupun misalnya anggrek gitu Bu, saya kan suka sama anggrek. Nah, saya juga hanya mengadopsi dari hanya 1-2 teman yang saya percaya gitu, bahwa dia itu memang bisa ngasih ilmu juga ke saya gitu. Jadi membuat saya juga kalaupun mengkoleksi itu memang dengan hati, dengan rasa, dan nggak cuman sekedar ikut-ikutan gitu. Sama yang Ibu bilang gitu, dan akhirnya harus jadi bijak gitu kan. Kalau misalnya kita paham, jadi kita nggak gampang kejebak, bener kan Bu ya gitu. Jadi yang penting kan seperti itu gitu kan gitu. Sama kayak tanaman hias juga gitu, saya setiap kali mau misalnya adopsi atau misalnya apapun yang saya beli juga harus juga nggak apa ya Bu, yang tadi Ibu bilang, nggak kayak euforia, kayak terus emosi, tapi cari tahu dulu, oh ini tuh sebetulnya apa, ini tuh gampang nggak tumbuhnya gitu, oh kalau gitu bisa coba nanam sendiri, atau pakai sekarang kan ada sistem propagation ya Bu ya, jadi misalnya cuma dipotek terus ditaruh di air, atau cuma di stek aja, karena kadang-kadang kan kalau kita udah tahu ya kita nggak gampang kejebak itu tadi ya Bu ya. Jadi sebetulnya harus tahu daripada sekedar ikut-ikutan ya Bu ya. Ya lah. Jadi teman-teman, semoga ini tidak mewabah sampai ke daerah-daerah ya.
Apa maksud saya? Kalau dulu anturium itu kan sampai di desa-desa, serius. Oh, oke oke. Anturium itu sampai di desa-desa, sampai ada yang pecah gara-gara anturium. Itu ada. Karena berani jual mobil untuk membeli anturium. Nah, Waduh, sama ya. sampai kayak gitunya, Bu. Betul, Iya, betul, betul. Karena kalau udah terbawa dan ini dampaknya betul. negatif sekali, Iya, gitu. iya. Itu sudah yang memainkan sudah nggak ini lagi. Yang terjadi adalah harga akan anjlok. Nah, orang yang sudah mengembangkan, ya akan rugi juga, gitu loh. Nah, sudah mewabah Bu di sini, di daerah mana tuh Mbak? Karena pemahami ini perlu perlu banget gitu ya. Betul, betul, Bu. Monstera ini gampang banget di budidaya, dipotong pun, dicopek pun terus langsung Dicopet. ditanam lagi. Betul. Nah, makanya apa namanya kita harus ngerti bahwa kita butuh enggak sih gitu. Sebetulnya kita nggak punya pun juga nggak apa-apa gitu. Untuk membuat rumah kita menjadi cantik, tanamannya itu banyak, ngerti nggak? Nah, kalau saya sekarang misal nanam, kenapa saya nggak nanam pohon turi? Kenapa saya nggak nanam kenikir? Kenapa saya nggak nanam beluntas? Karena saya bisa memanennya. Oh, di daerah sapi. Oke. Nah, ini kan tren ini memang, jadi kalau ada istilahnya kayak istilahnya goreng-menggoreng. Iya, iya, Goreng-goreng betul. emosi. Hmm. Pada saat kita terbawa emosinya ya sudah lost blank kitanya. Nanti akan selalu pengen koleksi, pengen cari ini, pengen cari itu. Begitu semuanya mencari, harganya akan naik. Nah, pada Nah, saat nanti semua udah punya dan orang mencoba mengembangkannya, sama kayak harga cabai. Gitu. Begitu semua iya, orang iya. nanam, ya hilang, nggak ada nilainya lagi. Gitu. Nah, saya menanam pohon kelor sama gitu. Di rumah saya juga begitu. Mending Iya, saya nanam hai Kak itu Nina. tanaman. Saya nanam kelapa loh. Gitu. Jadi eh boleh punya satu dua cukup lah ya. Kalau memang mau supaya nggak merasa nggak ketinggalan zaman. Tapi kalau sampai hunting-hunting ya jangan. Karena eh itu tadi lapar mata. Iya, Saya sendiri pun masih suka lapar mata. Saya punya langganan kios anggrek. iya. Karena di rumah saya juga nanam anggrek, terutama anggrek spesies. Kenapa saya nanam anggrek spesies? Karena saya pengen ada di rumah dan bertahan. Tapi ternyata merawat anggrek itu nggak gampang gitu. Nah, Betul, iya. sampai kemarin ada temen yang ngabarin, Mbak Yu, coba ini dicek, ini bagus banget bunganya gitu. Saya cek sampai ini dari Instagram. Sampai saya akhirnya scroll, saya buka apa namanya akunnya ya. Saya pengen tahu ada satu namanya Paleonepsis. Itu ditawarkan. Dia bilang sale. Saya tanya, Mas, ini harganya berapa? Kemudian saya dudukkan. Ternyata harganya kan luar biasa. Nggak mampu saya belanja gitu. Ya sudah, saya menarik diri gitu. Nah, sama. Kalau sekarang saya sering ke kios, biasanya kalau udah ke kios, ibu belum punya ini, belum punya itu, belum punya itu. Oke, kalau pas saya ada uang ya saya belanja. Tapi kalau pas saya nggak ada, saya cuma butuhnya ini, saya minta tolong karyawan, kamu pergi ke sana, beli butuhnya ini, tok, sudah. Jadi nanti saya transfer uangnya. Berarti ini menjaga supaya nggak lapar mata. Ini bahaya banget. Meredam ya, Bu. Betul. Nah, itu tadi benar. Perempuan dan anak-anak kontrol soal itu. Sama, saya juga masih begitu. Nah, untuk yang monstera benar-benar saya prihatin karena tanaman ini gampang banget dibudidaya, harganya melejit dan ada temen yang sampai, maksudnya teman-teman sampai terbawa emosinya belanja dengan harga yang luar biasa.
Nah, kalau misal anggrek itu memang susah dibudidaya. Terus kalau dulu palem itu budidayanya lama. Terus anturium itu juga agak susah. Dia bisa dibudidaya lagi sampai dia berbunga dan menghasilkan benih. Nah, ini monstera begitu kita ada beli, satu itu ya, bisa dipotong aja tunasnya tumbuh karena loh, betul ya, gitu loh. apalagi Gimana gitu? yang jenis apa janda bolong itu juga gampang banget Bu, ditaruh di air keluar akar cepet ya tumbuhnya Iya. ya. Nah, Tapi terus memang misal, betul sih Bu, balik lagi sih tadi orang harus iya, harus harus ya gini, kalau bijak gitu ya Bu, kalau kalau kita bijak, hmm. kalau kita cari tahu dulu, kalau kita pinter untuk browsing dulu sebelum kayaknya cuman Hmm. euforia memiliki sesuatu, pasti kita nggak akan kejebak sih sebetulnya, karena kuncinya adalah Hmm. cari tahu ya Bu ya, harus Hmm. belajar, harus mau nanya dulu gitu kan, karena Hmm. memang apa namanya kalau kalau memang nggak hanya sekedar oh biar keren bisa apa posting aja di Instagram keren, oh aku punya pohon yang sama, tanaman yang sama, ya ya takutnya itu gitu ya, tapi tanpa mempelajari lebih lebih jauh gitu tentang tanaman itu. Dan tadi yang kata Ibu gitu, Hmm. sebetulnya juga saya belajar gitu, kemudian harus ditanyakan kembali gitu, apakah itu bermanfaat apa tidak gitu kan. Nah itu juga menjadi pertanyaan yang penting, karena jangan sampai kita spending money untuk something yang sebetulnya nanti by the end of the day kita kemudian nggak konsisten juga melakukan itu ya Bu, yang akhirnya Hmm. sia-sia gitu dengan apa yang sudah di spend lah selama ini. Karena kan Hmm. kuncinya adalah kalau kita sangat passionate tentang sesuatu dan kita merasa butuh ya tadi yang Bu Ida bilang, kita pasti konsisten Hmm. kan Bu menjalankannya kan gitu. Jangan Hmm. cuman kayak ikut-ikutan tapi kemudian terus ya udah gitu, begitu trennya udah ya udah gitu, terus bosen, terus males, kan yang ditakutkan seperti itu Hmm. ya Bu ya. Nanti akan muncul rasa bosan, akan muncul Iya. itu karena begitu dia mulai besar dan ini itu kan bosan. Jadi seperti yang dibilang Mbak Sita tadi, Mbak Sita bilang, Ya. kenapa harga jutaan tidak untuk investasi masa depan gitu loh. Nah, itu tadi karena emosi, satu efek dari sosial media. Dulu sih belum ada sosial media karena dulu adanya majalah. Jadi Ya, begitu betul. majalah menyebar kemana-mana, fotonya dibuat bagus banget dan semua orang terobsesi. Nah, kalau sudah terobsesi seperti itu udah agak susah ya untuk mengontrolnya. Nah, dengan obrolan-obrolan seperti ini, mungkin teman-teman juga, terutama teman-teman nursery ya, please, ini kondisi pandemi gitu. Mohon banget gitu. Ini agak direm gitu karena kondisi ekonomi. Nanti yang diuntungkan hanya beberapa gelintir nursery. Serius. Jadi misal gini, saya punya nursery nih. Saya bukan suudon ya. Misal saya punya nursery, saya import bunga dari mana? Misal nih, bunga apa aja. Terus saya kembangkan dulu bunga itu. Udah disiapin untuk dikeluarin. Nah, untuk membuat ini nanti supaya menjadi booming, kan harus ada marketing. Iya, betul. Nah, Iya. marketingnya inilah kan bisa melalui apapun, bisa melalui sosial media, bisa melalui majalah. Dengan harga seperti itu kan semuanya udah dikalkulasi dengan keuntungan. Iya. Loh, kalau kita pinter loh, yang Iya, betul. diuntungkan siapa? Mereka gitu. Ini ada permainannya. Jangan dikira bahwa ini menjadi tren supaya tampil di sosial media. Saya punya tanamannya. Enggak, ini ada yang jadi kita yang terbawa emosinya dan ada orang yang lebih beruntung dari kita. Kita rugi. Gitu. Nah, Iya. biarin deh saya dimarahin banyak orang. Saya juga kenal banyak teman-teman di nursery. tapi kita harus apa ya Bu? Karena gini. Iya, saya setuju gitu Bu, bahwa kalau menyukai sesuatu itu ya sebetulnya siapapun nanti yang akhirnya mau kita
membeli atau kita mengadopsi, ya mereka seharusnya juga tulus untuk kemudian apa namanya mentransfer energi kesenangan mereka gitu di tanaman ke kita gitu. Jadi nggak cuma sekedar apa namanya komersil semata gitu ya. Makanya saya juga pada saat saya mengadopsi atau saya membeli, saya juga memilih-milih siapa suppliernya Bu gitu, karena saya harus pastikan bahwa memang orang ini juga masuk akal lah gitu ya pada saat apa menawarkan sesuatu ya Bu gitu. Dan saya percaya karena memang dia juga apa namanya nggak bermain-main di situ, karena dia juga jujur ngajarin, oh tapi ini kayak gini loh, nggak usah, mendingan nggak usah, mending kayak saya lebih seneng nggak bisa Mbak Monik ini untuk yang pertama kali beginner nggak bisa piara anggrek begini kayak gitu. Saya lebih seneng karena kan pengen yang kayak bagus, yang mahal, terus aduh nggak bisa Mbak Monik baru pertama kali, nanti nggak akan berhasil, nanti aja yang ini dulu. Nah itu saya lebih suka yang seperti itu gitu kan Bu, tapi kan nggak banyak ya Bu yang seperti itu gitu ya. Nah ini tapi gini, saya pernah di DM sama Mbak Sita, mungkin dia ada apa ya katanya dia, kok saya mau belanja media tanam, mau bukan cari media tanam Mbak Sita mau cari pupuk, saya mau cari pom, tekan, semua di toko kios tanaman itu udah habis, hilang, nggak ada stoknya. Ternyata buahnya ibu-ibu yang lapar mata, bukan hilaf ya, nanti saya salah. Terobsesi, akhirnya syukurlah kalau nanti tanamannya di rumah menjadi lebih bagus gitu. Tapi apa ya, fenomena ini membuat kami yang biasa hari-hari ngekebun memerlukan sesuatu menjadi gitu. Ini apa ya sebenarnya? Nah iya itu yang jadinya nggak baik ya Bu, karena harusnya kan seperti itu ya. Jadi orang jadi kalap gitu ya. Pokoknya mau nanam. Nah, semoga apa namanya. Nah, itu 70.000 Ibu, akhirnya dijual seperti terigu kiloan dan jadi banyak plastik. Bu Ida, ini tuh kita ngobrol-ngobrol dari tadi kayaknya nggak cukup. Kita harus segera, nanti kalau ini sudah reda, saya harus main ke rumahnya Ibu loh, ke kebunnya Ibu. Boleh lah ya Bu ya. Nah Bu, ini waktu kita nggak kerasa, udah tinggal 7 menit lagi. Tapi saya seneng banget gitu ya. Ini kita tanpa bermaksud mengejar siapa-siapa, tapi kita sama-sama harus lebih terbuka lah gitu ya, menerima masukan juga. Lebih hati-hati. Karena saya udah ngalamin udah beberapa kali dan saya itu kalau sudah beli tanaman seperti orang gila juga. Jadi kondisinya tidak tepat untuk saat sekarang. Ya, makanya harus ya teman-teman gitu ya, kita kembali ke diri kita sendiri gitu ya. Maksudnya pastikan ya semua memang dilakukan dengan memang jelas gitu ya, ada memang keinginan untuk punya passion mau ke sana, tahu tujuannya apa, dan belajar juga ya Bu ya, cari tahu tentang apa yang mau dilakukan. Karena kalau misalnya kita melakukan proses-proses itu, seharusnya sih kita tidak gampang terjebak ya Bu ya, betul ya, dengan hal-hal yang tadi ya sorry to say gitu ya, kan jadi tidak benar gitu ya buat kondisi saat ini yang seharusnya kita ya Bu, lebih bijak dalam mengeluarkan uang, malah jadi kebalikannya gitu. Nah jadi harusnya sih kegiatan berkebun, kegiatan tanam-menanam itu kan kegiatan yang positif. Nah selayaknya juga prosesnya, environmentnya, semua support system juga harusnya positif ya Bu ya, bener nggak sih Bu gitu ya, gitu Ibu. Minimal sudah suka menanam tanaman hias, minimal saya kasih trik tadi kan, menanam mikrobin itu minimal dia bisa untuk dimanfaatkan untuk dimakan. Jadi euforianya direm. Belilah tanaman-tanaman yang murah aja. Kalau memang ada sisa, jadi tabung aja gitu. Kita masih panjang gitu. Dengan kondisi ekonomi yang akan
akan Iya, fluktuatif dan sulit. iya, Terus mulailah menanam sayuran karena nanti dari situ kita akan tahu manfaatnya dan begitu kita bisa makan dari tanaman yang kita tanam sendiri, kemudian iya, kita petik dan kita makan, itu rasanya nikmat sekali. iya. Saya Serius, saya percaya, nggak Bu. bohong. Saya Hmm. ngikutin Instagramnya Ibu aja udah ngiler sendiri. Kayak tadi pagi Ibu masak ikan goreng, lalu Ah, sambelnya, aduh, aku tahu. Terus Ibu masak sayuran kacang panjang itu entah kenapa terlihatnya lebih seger ya Bu, ketimbang kalau nah beli di benar, pasar. karena itu dari hasil Iya, kebun gitu. Walaupun itu kebun teman ya, nggak apa-apa gitu. iya, Apalagi kita bisa bisa apa namanya, nah betul, hobi berkebun disalurkan untuk ketahanan pangan. ketahanan Grow pangan your own, betul. oke? Iya, Betul. Sudah nggak ada lagi yang bisa memotivasi kecuali diri kita sendiri dan iya, kita menjadi bijak atau tidak menggunakan sosial media nanti kembali kepada kita sendiri. Sebetulnya tujuannya kita di sosial media betul. ngapain kayak gitu Iya, ya. iya, Jadi kalau betul. kalau memang hanya untuk ngetren, untuk show up, kayaknya nanti akan kecapean gitu. Betul. Nggak habis-habis soalnya Bu. Hmm. Kayaknya tiap hari ada aja Ya, yang unik-unik gitu ya Bu. ya. Iya. Oh Ibu, pasti. Hmm. Ibu, makasih banget. Ibu udah ngeluangin waktu. Sama-sama. Kayaknya aku harus banyak one on one konsultasi sama Ibu karena aku Hmm. juga pengen memulai, cuman belum memulai. Tapi ini terus terang juga pembicaranya juga ikut Mulailah dengan membuka pikiran microgreen. aku. Apa Bu? Mulai dengan microgreen. Oke, ayo, Iya, ayo. aku mau coba mikro. Mikro, iya. Nih. Oke. Ibu, mungkin dalam 1 bulan ke depan saya akan update Ibu apa yang sudah coba saya lakukan ya, Bu. Iya, nanti saya Oke. akan monitor ya. Saya akan monitor. Iya, Ayo, sudah nanam iya, apa oke. gitu ya. Oke, Hmm. di challenge sama Bu Ida, teman-teman. Jadi saya akan coba mulai menanam mikro green itu ya, Bu ya. Oke. Ibu, Microgreen. waktu kita udah tinggal sedikit lagi. Terima kasih banget Hmm. sudah mau ngobrol-ngobrol sama aku. Kita harus Hmm. ketemu lagi nanti teman-teman, kita bisa ngobrol sesi lain-lain sama Ibu Ida karena banyak banget sebetulnya pengen aku Hmm. tanyain, cuman waktunya udah terbatas. Terima kasih Ibu. Oke. Ibu sehat terus. Sama-sama. Semoga manfaat. Iya Ibu, posting terus yang seger-seger karena itu sangat memotivasi buat kita semua. Insya Allah. Terima kasih ya Ibu. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Iya, bye-bye semuanya. Ya, Thank you Ibu. selamat malam. Sehat ya Bu. Sehat terus. Ya. Bye.